Saudara juga mengecek di kopi yang langsung. Iya, saya mengecek di kopinya langsung karena saya tahu itu bukan standar. Makanya saya mau tahu ini kenapa bisa kopinya seperti ini. Kemudian siapa yang memesan? Karena waktu itu saya nggak terlalu tahu kejadiannya. Siapa yang pesan duluan, siapa yang datang, siapa yang minum, saya nggak ngerti. Yang Makanya saudara maksud sebentar. Yang saudara maksud bukan standar itu bagaimana? Vietnam Coffee itu yang saya cobain waktu itu bukan standar, rasanya tidak seperti yang biasa kita sajikan. Oh begitu. Berbeda. Saudara mengatakan begitu, apakah setelah saudara tadi mengatakan saudara mencoba? Saudara sempat mencoba tadi toh dengan di tempat apa? Ujung lidah. Sedotan ya? Sedotan. Di sedotannya itu. Oh itu tidak standar begitu? Iya, betul. Karena apa? Kalau yang standar yang bagaimana? Kalau yang standar yang bagaimana? Yang standar itu Vietnam Coffee kita itu rasanya kayak kopi susu biasa. Oh gitu. Kalau yang kemarin saya coba itu pas kejadian, saya tidak bisa ketelan itu minumannya. Karena bukan seperti minuman saya bilang sih. Kalau mengenai fisiknya, apa ada perubahan? Ya ada perubahan. Warnanya? Seharusnya itu kalau sudah dicampur itu warnanya jadi coklat. Kemudian nggak terlalu gelap. Kalau yang kemarin saya lihat di kopinya ya, saya lihat langsung itu warnanya agak kekuningan. Oh agak kekuningan ya? Warnanya agak kekuningan, baunya menyengat sekali. Kalau dideketin ke hidung. Terus kaitannya dengan CCTV tadi, saudara juga mengatakan bahwa saudara ingin mengecek melalui CCTV. Iya. Apa yang ingin saudara lihat di CCTV berkaitan dengan kopi yang tidak standar tadi? Semua aktivitas yang ada di meja tersebut, Pak. Semua aktivitas, siapa yang memesan, siapa yang mengantar, kenapa kopinya bisa jadi seperti itu. Kemudian yang meminum itu siapa, itu saya mau tahu semua. Karena saya tanya yang lain itu ya beda-beda gitu, maksudnya yang satu nggak tahu siapa yang pesan, yang satu tahu, jadi saya mau lihat CCTV lebih jelas. Yang waktu yang saudara cari itu, apakah saudara masih atau berpikir mulai dari sejak pembuatan atau pada saat kejadian saja? Gimana maksudnya Pak? Pemikiran saudara ingin membuktikan ya, yang kopi yang tidak standar tadi, itu berpikir saudara itu pada saat kejadian saja atau saudara berpikir juga, oh ini mungkin pembuatannya yang tidak benar begitu? Awalnya saya berpikir pembuatannya Pak, makanya saya langsung. Dari pembuatannya, mulai dari pembuatannya. Saya tanya, investigasi sendiri ke anaknya yang buat. Saya coba sendiri semua bahan-bahan yang ada di situ. Bahkan saya suruh bikin satu lagi dengan bahan yang sama. Hari itu juga setelah kejadian selesai ya, setelah Mirna dibawa keluar, itu saya minta Rangga bikin lagi. Itu semua saya cek langsung investigasi. Ternyata bukan dari bahan-bahan yang kita pakai saat itu. Tidak seperti itu maksudnya, tidak menjadi seperti itu. Tidak menjadi seperti itu. Saya cek semua dari expired date, bau susunya, temperatur susunya, kemudian kopinya yang ada di grinder, sama expired date yang ada di bungkus kopinya. Semuanya tidak ada masalah. Terus kemudian apa yang saudara dapat juga dari CCTV itu berkaitan dengan ini? Atau ada kecurigaan saudara terhadap seseorang misalnya? Kalau curiga ya saya curiga. Karena otomatis saya curiganya sama yang terdekat si yang sakit gitu. Tadi awalnya saya curiganya itu bukan ada sesuatu di minuman. Saya awalnya curiga karena sakit itu dia sakit epilepsi. Kemudian pas saya dengar ada apa di minumannya, baru saya lari untuk benar nggak nih dari minumannya gitu loh. Jadi tadinya saudara beranggapan mungkin dia punya penyakit sebelumnya. Iya, gitu. Penyakit epilepsi itu sempat saya tanyakan ke Jessica juga, ke Hani juga pada saat kejadian. Terus kemudian apalagi yang saudara ingin dapat, atau begini pertanyaannya kembali kepada penyidikan saja ya. Keterangan saudara mengatakan bahwa saudara mencurigai Jessica ya, melihat sikap dari Jessica.
Ya. Coba saudara ceritakan. Kecurigaan itu timbul waktu saya mau pihak Olivier itu mau memberikan pertolongan kepada Mirna, tapi dia duduk tidak berbuat apa-apa, hanya melihat orang-orang sekitar, tapi tidak ada berusaha mau membantu temannya. Saya agak sedih di situ, kok temannya diam aja. Bahkan saya minta dia untuk berdiri, mbaknya maaf permisi saya mau bantu temannya, bisa berdiri dulu tidak? Karena saya jauh mau tolong dia. Karena yang satu lagi manajer kita itu dia mau cek denyut nadinya juga. Dan itu terhalang oleh Jessica. Masih duduk di situ diam aja, nggak mau pegang juga, nggak mau ngapa-ngapain, diam aja. Dia justru lebih banyak ngelihat ke staf-staf kita, keadaan kondisi yang lainnya, bukan kondisi temannya. Tidak ada panik sama sekali, justru saya yang panik. Gitu. Tapi itu yang saudara ceritakan itu adalah yang saudara lihat ya, bukan di lihat. CCTV. Bukan. Tapi kalau yang di CCTV, apa yang saudara lihat? Yang saya lihat di CCTV, yang saya bingung kenapa pesannya udah lama banget. Apa dia nggak tahu temannya datangnya sekian lama, baru datang, baru minum. Kenapa dia udah pesan duluan, itu yang saya bingung. Yang saya lihat dia cuma celingak-celinguk, lihat-lihat aja sebelah-sebelah keadaan sekitar situ aja. Gelisah gitu. Iya, gelisah. Apa yang saudara nilai itu bahwa itu dia gelisah? Apa yang dia lakukan? Karena biasanya kalau orang nunggu itu dia di sana kebanyakan main handphone atau foto-foto. Kalau dia nggak seperti itu, dia nunggu biasa aja, nggak ngapa-ngapain gitu loh, Pak. Iya. Lah, yang saudara lihat pada waktu kejadian itu reaksinya apa dia yang secara langsung saudara lihat di tempat itu? Tadi saudara mengatakan loh, yang repot kok malah kita, bukan yang temennya kan gitu. Ya. Lah, waktu itu sikapnya seperti apa, Jessica, ketika melihat ada seperti itu? Sikapnya tenang sekali, Pak, tidak panik. Tidak panik, kemudian saya lihat juga tidak berusaha untuk memberikan pertolongan pertama atau memanggil dokter atau apa. Karena saya sempat ajak ngobrol, dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma jawab iya atau tidak, tahu atau tidak. Beberapa pertanyaan saya ajukan ke dia. Kemudian berkaitan dengan penuntut umum tadi mengatakan bahwa ada CCTV yang mau ditampilkan di saksi Devi ya, mungkin bisa ditampilkan. Ini ya saudara Devi ya, yang mana yang ingin saudara perlihatkan berkaitan dengan kegelisahan dari Jessica ya? Kalau yang ini Mirnanya sudah kejang-kejang, Pak. Oh, ini sudah kejang-kejang. Iya, ini saya sudah berusaha menolong.
Yang saudara lihat waktu itu yang saudara sampaikan di penyidikan yang mana? Maksudnya gimana Pak? Enggak, pada waktu ingin membuktikan di CCTV tadi, yang ingin saudara buktikan apa? Apakah kegelisahan Jessica pada waktu itu atau? Iya, setelah kejadian ini saya investigasi masuk ke office saya. Kemudian saya cek CCTV sama manajer yang lain. Ya. Ya, saya lihat kegiatannya dia sebelum Mirna datang sampai sesudah Mirna datang. Bahkan waktu dia pesan. Gitu loh, waktu dia pesan kopi saya juga udah lihat. Kemudian ya yang saya lihat itu di meja ya dia aktivitasnya diam aja terus ada pindah-pindah paper bag. Tapi kan saya pikir waktu itu nggak ada masalah paper bag pindah-pindah itu gitu. Oh gitu. Jadi saudara sudah mengarah kepada saudari Jessica. Dari awal saya sudah sempat ngomong sama Jessica, bahkan waktu ada kejadian ini saya minta dia sama Hani ya berdua ya. Saya minta dia, Mbak maaf Mbak saya mau ngobrol dulu sebentar. Karena saya mau tanya-tanya masalah si kopi kok bisa jadi kayak gini. Tapi dibilang, saya ngomong langsung sama dua-duanya. Dia bilang, terus yang nemenin Mirnanya siapa di bawah gitu. Oh iya benar juga, jadi saya nggak tahan dia gitu. Jadi udah kecurigaannya udah dari awal sebenarnya udah ada, saya udah ada. Kepada saudara Jessica ya? Iya. Terus yang saudara lihat, yang saudara berikan keterangan di penyidikan itu yang saudara maksud yang mana? Yang ini ya? Yang mana? Yang di CCTV yang mana? Saya kurang tahu ya, semua CCTV. Yang kegelisahan itu mana? Semua CCTV saya laporkan, yang saya lihat. Atau penuntut umum? Enggak, ini aja Pak Jaksa, saya sudah paham yang dimasukkan rekan. Itu yang ada kopi yang ke kuning-kuningan, coba ditayangkan. Di sana saudara kelihatan mencium atau bagaimana? Coba lihat nanti. Waktu diangkat itu gelas dari meja. Atau saksi ya, saudara dalam CCTV melihat Jessica duduk di meja 54. Melihat? Melihat di CCTV. Di CCTV? Iya. Langsung? Artinya sorot itu dekat atau jauh? Setelah kejadian saya lihat dia dari jalan menuju 54, saya juga tahu kelihatan di CCTV. Enggak, pada saat Jessica duduk di kursi meja 54, saudara melihat di CCTV? Atau enggak? Enggak terlalu terlihat karena di CCTV-nya dari sini enggak kelihatan Jessica-nya. Oh, yang dari seberang sana? Dari seberang sana kelihatan. Oh, coba Pak yang di seberang itu. Tapi pada saat itu saya nggak tahu namanya ini, siapa. Yang dimaksud saudara ini, bukan ini? Gambar ini? Iya, gambar ini juga. Nanti dia diri kelihatan kok. Ya, waktu berdiri. Iya. Waktu duduk? Waktu duduk tidak terlihat secara jelas. Coba yang dari seberang itu. Dan minum tadi, minuman yang di gelas tadi yang diambil. Oh itu. Itu siapa itu? Ibu-ibu itu? Yang ibu-ibu, itu Sari itu. Pak. Siapa itu? Itu Sari Pak. Sari? Sari, Pak Ileng, Rosi, kemudian saya datang. Nah, coba dibesarin nggak bisa ya? Bukan diangkat sekarang kopinya kan? Saudara saksi Devi ya, yang saudara maksud kegelisahan Jessica itu pada saat kapan? Di dalam keterangan penyidik saudara ini? Pada saat dia menunggu. Pada saat menunggu setelah habis minum itu, setelah ada reaksi itu? Kegelisahan itu pas dia waktu menunggu dia masih sendiri. Dia Tapi masih sendiri. Kejadian sudah terjadi ya? Belum terjadi. Saya lihat dari sebelum kejadian sampai sesudah kejadian CCTV-nya saya putar terus. Yang saudara maksud keterangan saudara di penyidikan itu kegelisahan pada saat kapan? Saya lupa apa yang saya kasih ke penyidik.
Mana? Oh iya. Saudara keterangannya di sini kan saudara mengecek di CCTV dan terlihat Jessica gelisah pada saat itu berjalan dan pada saat duduk di sofa. Ya. Keterangan saudara itu yang saudara maksud kejadian kapan itu? Sebelum kejadian, sebelum Mirnanya datang. Iya. Kemarin sudah. Coba yang sebelum kejadian ada? Oh ini ya. Oh jauh ya. Itu maksudnya, saksinya. Itu gambar itu. Iya. Yang lebih kelihatan lagi setelah kejadian, bukan setelah sedang berlangsung, kejadiannya sedang berlangsung itu lebih kelihatan lagi dia gelisah. Enggak, maaf. Ya. Yang menarik tadi sebelum kejadian saudara sudah melihat ada kegelisahan Ya. Jessica. Iya. Coba jelaskan detail dulu. Dia pegang-pegang rambut, dia Pegang-pegang rambut. tengok kanan kiri, Ya. lihat situasi, kemudian pindah tempat duduk, sempat pindah tempat duduk, terus pindah lagi gitu. Sebentar, pindah tempat duduk. Saudara sudah langsung datang ke table 54 waktu itu? Tidak. Ini Waktu bukan di dilihat dari CCTV ya? Ya, Saudara tadi yang melihat itu gelisah itu dari CCTV atau langsung? dari CCTV. Oh, dari CCTV. Di zoom semaksimal mungkin yang ini itu bisa kelihatan. Mana Saya di cuma situ? bisa lihat Mana di gesturnya situ aja. tuh? Ada? Dari sini kelihatan yang table 54 itu paling ujung sekali. Kalau di zoom itu kelihatan. Dari sini nggak kelihatan. Di zoom dulu Pak maksudnya. Iya. Iya, kalau di zoom kelihatan Pak Ini harus gesturnya. dibuktikan perkataanmu itu. Bisa Pak. Kegelisahan di tadi. zoom bisa. Coba kalau begitu lihat dulu dari CCTV. Kita juga kan bisa melihat. Iya. Bukan hanya saudara yang bisa melihat itu. Kalau di monitor CCTV di kantor saya itu bisa di zoom Pak. Oh Jadi iya. bisa kelihatan walaupun nggak jelas, tapi pergerakan badan itu terlihat. Mungkin sebentar ya. Penuntut umum bisa di zoom ya, bisa didekatkan gitu. Oh enggak bisa ya, kalau Karena ini kopi sudah mungkin jadi nggak bukti bisa. enggak bisa. Izin yang mulia, untuk barang bukti kita tidak menyentuh atau merubah sama sekali. Nanti ahli IT yang bisa menzoomnya nanti akan ditampilkan pada saat ahli IT versi zoomnya. Itu yang Tapi mulia. secara teknis di sini enggak Kalau bisa yang di ini zoom. tidak bisa, kami tidak bisa melakukan. Kalau waktu ya Bisa Pak, bisa di zoom ya, Bisa. didekatkan gitu. bisa. Pun tambah buram biasanya ya. Iya. Tapi pergerakan badan itu pasti kelihatan kalau dia pindah tempat, dia bergerak ke samping kanan kiri itu bisa terlihat. Kapan lagi saudara tahu bahwa ada kegelisahan itu di CCTV? Waktu kejadian, waktu Mirnanya sudah kelihatannya kejang gitu, dia gelisah sama tasnya, dia bingung, dia pegang, dia taruh gitu. Saya ngelihat kok kayak, cuman dia bukan fokus ke korban, malah fokusnya ke anak-anak, ke staf-staf lain atau ke tamu-tamu lain. Dia lihat celingak-celinguk kanan kiri ya begitu. Kalau itu ada yang yang tadi coba diulang kembali. Mungkin ini yang dimaksud dia pada saat kejadian ya, Pada saat kejadiannya berlangsung lagi kejang-kejang itu. Dia dalam posisi duduk atau berdiri? Awalnya duduk waktu saya ajak ngobrol dia, kemudian saya minta dia berdiri karena saya mau Mirnanya. Kemudian dia berdiri tapi tasnya dibawa, paper bagnya enggak, ditinggal. Ini kan mungkin ada di CCTV itu yang memang kejadian langsung dengan saudara ya. Tapi Iya. ada juga yang saudara ingin membuktikan yang lain dari Iya. sikap dia gitu. Mana saudara bisa menjelaskan ini? Seperti yang saudara terangkan di penyidik. Kegelisahan itu. Kalau ini staf mulai datang karena sudah panik ngelihat ada yang
nyender kipas-kipas gitu. Sorry, bukan kipas-kipas. Kesulitan bernapas gitu, kayak sesak gitu. Mereka Saudara sudah di situ itu? Belum. Oh, belum. Tapi saya investigasi lihat CCTV-nya. Oh, gitu aja. Ya, kemudian Pak Ileng datang karena dapat laporan dari staf. Oh, ya udah. Jadi keterangan saudara itu memang yang dari CCTV ya? Iya. Kemudian saya datang. Ya, kami. Ya, itu masih menyambung pertanyaan rekan. Supaya nyambung itu kopi yang diambil itu dicium, ulang dulu. Itu siapa yang mencium itu? Sari. Sari. Rasanya bagaimana waktu baunya? Kok cium-mencium begitu loh? Waktu saya mengambil gelas di table korban, 54? iya, saya refleks Pak, refleks. Refleks? Iya, jadi Pak Ileng dan Bu Devi bilang suruh diamanin. Saya refleks mencium, lalu kan di belakang ada si Agus, jadi kebetulan ada. Agus Tri? Iya. Mana Agus? Ya, benar yang dibilang itu ya, terus? Di belakang saya ada Agus, saya oper ke Agus. Saya oper ke Agus untuk gelasnya. Saudara cium rasanya baunya bagaimana? Untuk baunya itu nyengat banget sih Pak. Baunya nyengat. Tidak seperti biasanya? Tidak seperti biasanya. Biasanya bagaimana bau kopinya? Kalau untuk kopi baunya bau kopi. Itu kopinya kopi strong banget itu. Maksudnya benar-benar aroma kopi. Kalau yang kemarin saya cium itu dia benar-benar kayak bau nyengat di hidung gitu. Coba tampilkan warnanya itu, Pak Jaksa. Itu kita lihat masih ada di situ sedotan ya? Iya. Masih ada, ini masalah juga sedotan. Coba diangkat kopinya itu lagi kelihatan itu tadi. Kok lama? Ya, itu dia. Coba itu ada sedotan. Itu Sari, terus setelah itu Sari mengasih kepada siapa itu? Saya kopi? kasih ke Agus. Agus Tri? Iya. Iya. Kamu Agus, kok diam? Iya, dikasih sama saudara. Terus masih pakai sedotan di situ? Loh, itu dari situ kelihatan. Iya nih, kelihatan benar, tapi kan waktu itu saya nggak Pak. Intinya saya nganterin ke barnya dulu. Saya nggak kepikiran ke sedotan. Kemudian Devi tahu itu sedotan kebuang kemana atau ada yang membuang? Saya cobain pakai sedotannya masih yang di gelas, tapi saya balikin lagi ke gelas. Saya balikin lagi ke gelas. Di gelasnya? Iya. Jadi di mana? Itu kok tidak dijadikan barang bukti oleh jaksa? Itu permintaan penasihat hukum. Kemana? Sedotan saya tanya ke staf saya, ternyata ada satu orang lagi yang coba, Marwan Amir. Dia bilang dia yang keluarin sedotannya, dia buang. Dia buang? Iya. Siapa yang buangnya? Marwan Amir. Dijadikan saksi itu? Iya, ada. Marwan Amir. Marwan Namanya Kamil. Marwan Amir. Iya. Atau Iwan. Kemudian ini perlu kami tandaskan sekali lagi. Ini menjadi menarik ya, dihubungkan berbagai petunjuk. Nanti saudara memperhatikan terdakwa ini sebelum kejadian lewat CCTV kah atau langsung nyata saudara lihat dia gelisah sampai rambutnya dibeginikan dan seterusnya? Lewat CCTV. Lewat CCTV.
Itu nanti untuk memperkuat itu harus sama-sama kita melihat itu. Kalau memang nanti pemeriksaan setempat di sana ya. Kecuali kalau bisa dibesarkan di sini. Nah, kemudian tadi saudara katakan waktu dicicip kopi itu sampai rasanya mual-mual. Iya, Iya. betul. Sampai mual. Betul. Mualnya bagaimana? Itu kejadiannya waktu saya lihat CCTV. Setelah saya coba langsung lihat CCTV itu saya langsung ke kamar mandi, muntah-muntah. Itu berlangsung hampir sekitar 10 sampai 15 menit masih mual-mual. Masih mual-mual? Iya. Memang ada saudara telan? Kenapa? Saudara telan memang? Tidak ditelan. Bagaimana bisa mual-mual belum ditelan? Oh iya, karena dari rasa ujung lidah aja pun udah berasa. Dari lidah saja? Ujung lidah saja sudah berasa, karena saya kayak gatel gitu ya, terus ada baunya, jadi saya nggak bisa yang kayak gitu. Saya makanya mual. Dibuang? Iya. Sampai berobat saudara? Oh tidak berobat. Saya tidak tahu kalau itu racun. Oh tidak tahu? Ya, saya pikir ya entah apa itu, tapi nggak tahu kalau itu racun. Nah, saudara tadi kan keanehan itu akhirnya saudara coba lagi perbandingkan buat kopi. Iya. Yang sama sesuai pesanan. Betul. Ya. Betul. Rasanya lain. Lain. Betul. Betul. Mana itu kopinya itu? Kopi yang saudara buat lagi itu ada enggak? Sudah diminum, Pak. Oh, saudara minum habis. Iya. Tapi tidak seperti itu ya? Bukan saya yang minum juga, tapi teman-teman. Ya yang ada di bar. Mungkin masih bisa kita peragakan itu kopi sisa yang kemarin. Diperlihatkan dulu sama ibu ini. Marwan, sekalian biar sekaligus nanti khusus saksi dari Olivier itu selesai. Ya. Di situ aja, situ. Sebelum saudara tanya, kami tanya ya. Halo Devi. Iya Pak. Apakah memang kopi yang saudara ambil dari tebel yang dikasih akhirnya kepada Sari dan Agus, itukah yang disita oleh polisi? Iya. Dari mana saudara tahu itu yang disita? Karena waktu itu saya suruh bungkus, masukin ke botol dan saudara yang menyuruh dimasukkan ke, ke mana botol. itu? Botolnya yang mana? Botolnya yang ini. Adakah botol berubah atau aqua atau memang ini botolnya? Memang ini. Karena ini dipertanyakan penasihat Memang ini. hukum. Botolnya memang ini. Memang itu? Memang ini. Siapa yang menuangkan ke situ? Yohanes, saya suruh Yohanes. Yohanes? Yes. Masih ada Ya, Yohanes? maaf. Marwan Amir. Itu Marwan pecampur yang nyampur. Oh. Sekalian aja semua di sini. Yohanes. Ini yang nyampur alkohol ini, ya. Ya, diri ya. Ya, di situ. Ya udah di situ berdiri. Kamu sumpah dulu ya. Kalau kamu sudah di sana aja berdiri. Namanya Yohanes kan sudah. Sudah sumpah sana. saudara. Tambah kursi lagi. Pak Jaksa. Marwan Amir ya. Lahir di Balikpapan. Tanggal 26 Desember 1985. Agama Islam. Pekerjaan karyawan restoran Oliver. Jalan Pandan Barat, nomor RT 15 RW nggak ada. Kelurahan Margasari, Kecamatan Balikpapan, Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Di Jakarta, Jalan Ciputat Raya, Gang Sarkawi, nomor 12, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Betul ya? Ada hubungan keluarga dengan Jessica? Tidak ada ya. Saudara sumpah dulu ya. Sumpah dulu. Menurut agama Islam. Menghadap sendiri, menghadap ke sini. Ya, saudara yang bersumpah, namanya dari saya dan saudara yang mengucapkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Duduk, sekalian, biar tuntas.
Ya, kami lanjutkan. Tadi Devi, saudara menyuruh siapa tadi menuangkan sisa kopi itu? Saya minta Yohanes menuangkan kopinya. Mana Johannes? Yohanes. Saya Pak. Ya. Benar Pak. Apa dibilang? Suruh, Apa dibilang Devi? suruh dituangkan Pak. Ke Ya. botol. Ke botol. Dari gelas yang ini? Iya. Ya. Dituangkan gelas yang mana? Ke botol yang mana? Ke botol Aquapana Pak. Yang besar Pak. Kamu berdiri sini nggak apa-apa. Ya, dituangkan. Iya Pak. Waktu itu masih ada di situ sedotan enggak? Di gelas. Coba ingat-ingat. Saya nggak inget Pak waktu itu. Tapi di CCTV ada tadi. Di situ sedotan, pipet. Iya tapi saya tidak mengingatnya Pak. Begitu ya. Jadi Ya. dituangkan ke gelas yang Ke botol yang botol besar. yang mana? Yang besar. Iya. Kok jadi sedikit tuh? Coba dia. Angkat dulu. Itu. Iya, Itu Pak. kasisanya. Iya Pak, saya tuangkan ke sini. Yang ini, yang mana itu Devi? Kalau yang ini kopi asli buat bandingan Pak. Jadi yang aslinya sama yang ada sianidanya seperti apa. Ini yang diminta orang kepolisian. Nah, sekarang baru kami tahu. Ini kami kira tadinya ini kopi yang ada sianida. Jadi ini kopi asli. Aslinya. Makanya coklatnya terasa. Ya, Kekuning-kuningan tidak ada. tidak. Iya, jadi yang bisa dipastikan yang di laboratorium forensik yang botol yang besar ini. Kalau yang ke Puslapor dua-duanya dibawa Pak. Karena mereka minta ini disita keperluannya untuk Puslapor. Jadi yang ada sianidanya di sana. Yang botol besar. Ini Aquapana. kekhawatiran oleh penasihat hukum kan jangan-jangan bukan yang itu yang diperiksa, dibuat yang lain. Yang Wajar disita mereka ini. punya Ya, pemikiran seperti itu loh. ya betul. Ini kan kita menggali fakta yang sesungguhnya. Itu loh. Ya betul. Dan nanti pasti akan mereka pertanyakan terus itu. Jadi dapat dipastikan kopi yang saudara suruh diamankan oleh petugas Olivier itulah yang dibawa oleh yang hasil pemeriksaan lab yang bermengandung sianida. Itulah yang mematikan korban. Begitu. Nah, masih ada lagi? Atau kita sudah bisa memanggil Hani sekarang? Sedotannya. Sudah datang Hani? Saksi Hani silahkan masuk ke ruang persidangan. Kembalikan dulu kursinya seperti biasa oval, sofa. Hanya tinggal keterangan Hani untuk meng-cross check kembali. Ambil dulu. Saudara terdakwa kembali ke tempat semula. Nanti bagaimana menurut Hani? Sana. Saudara Hani, tidak kami sumpah lagi karena sebelumnya sudah disumpah ya. Jadi masih terikat. Apa isi sumpah saudara? Berkata apa? Jujur, tidak boleh bohong. Kalau saudara bohong, sumpah palsu. Ancaman pidananya tahu 7 tahun. Ya, menurut pasal 242 KUHP ya. Ini saudara menentukan sekali di sini dan teman-teman yang lain tadi. Ini masalah letak duduk dan letak kopi yang bercampur sianida itu. Nah, sekarang duduklah. Di mana letak sesungguhnya terdakwa? Duduk. Ini kursi seperti ini, dianggap ya, bundar ya, oval. Meja sesungguhnya itu kan
Bundar ya? Bundar kan? Ya. Nah, tadi oh ya, letakkan di situ. Masuknya kopi dari awal. Sekarang kita lihat terakhir waktu saudara datang sama korban Mirna ya. Dari mana masuknya? Coba. Tas. Kau bawa tas waktu itu ya? Udahlah. Ya, coba satu temanmu pura-pura itu jaksa. Itu yang sana, yang sana. Yang perempuan aja. Yang perempuan aja coba. Nanti peluk-pelukan sama si Ya. Anggap kamu Hani asli, ini Mirna duplikat. Ya. Sekarang siapa dulu ya, Pak? Siapa yang masuk? Ayo coba. Coba lo. Peragakan. Siap. Lanjut. Oh, itu Mirna loh. Terus posisi duduk. Kamu masuk kalau gitu. Sempatin enggak Mirna kalian, halo? Sempatin enggak mau masuk dari sana? Masuknya. Oh, sudah arah kalian ke sana ya? Dibilang pakai mic dong. Dibilang siapa? Mirna mau di dalam. Mirna mau di dalam. Iya. Mirna yang bilang begitu. Iya. Ya. Mirna sekarang masuk. Ya. Terus? Terus ya udah Udah. saya masuk. Duduk. Ya, duduklah. Nah, sekarang posisinya apa setelah itu? Apakah coba praktekkan kalian ketika itu, apa langsung minum atau bagaimana? Oh, Saya mau sebelum lihat. duduk, iya. Ya. Coba. Saya nggak tahu ada. Koktail ya. Tidak perhatikan. Baik, kalau begitu langsung saja ke sasaran. Kopinya di mana saudara lihat? Di dekat kita. Coba. Di situ. Iya, di daerah sini. Itu sudah ada sedotan ya? Jangan. Sedotannya ada enggak di situ waktu itu saudara lihat? Pokoknya kita duduk, terus kita tanya kopi siapa, terus. Tapi sedotan, sebentar. Sedotan sudah ada di dalam gelas. Oh iya, karena Sudah. langsung aduk ya. Duduk, terus Duduk. siapa yang bilang ini kopi siapa? Pertama kita bilang ada kopi. Ya, Lalu Mirna nanya kopi siapa. ya, Terus lalu Jessica bilang punya lu kan, lu yang pesen ya. di WhatsApp. Terus Betul. Mirna langsung kayak oh iya sambil beres-beres. Oh iya ampun ngapain pesen dulu. Stop dulu supaya menarik. Sementara kopi itu tadi letaknya awalnya menurut baik Marlon maupun Agustriono di mana? Coba tunjuk. Angkat kopi itu. Ya. Ini Agustri. Marlon waktu mengantar koktail, gelas di mana? Di situ juga sudah ada sedotan. Sebelumnya Marlon oleh Agus belum ada sedotan di dalam kan? Iya dong. Nah, sudah. Kita mau coba kembali ke obrolan Mbak Hani. Nah, sekarang bergeser di situ. Saudara melihat kopi sudah di tempat itu kan? Iya di dekat kita. Saudara nggak melihat tadinya di sana kopi itu kan? Enggak. Tidak disodorkan oleh. Enggak ya? Enggak sih. Sudah pada posisi di Dalam sini ya? pandangan dekat kita. Coba praktekkan setelah itu gimana? Oh ya. Hanya saudara yang melihat Mirna ya? siapa si korban? Iya. Oh ya ampun. Ngapain dipesenin dulu? Anyway, thank you ya. Terus dia langsung buka tas, dia langsung minum. Langsung ketawa, langsung minum. Nah sekarang anggap saudara sebagai Mirna di sana supaya menunjukkan kipas-kipasnya itu sampai saudara tergeletak. Kamu di sini sekarang, karena cuma kamu yang melihat. Seolah-olah kamu yang jadi Mirna sekarang. Kamu tengah. Karena bukan yang melihat waktu itu. Ya, karena satu-satunya yang melihat saudara. Coba praktekkan kamu katakan almarhumah. Iya dia Ya. gini, dia langsung gini, ya ngobrol gitu. Dia begitu minum dia langsung kayak. Enggak, itu mic-mu dekat. Oh iya, maaf.
Terus? Terus dia langsung kayak, oh my god, apaan nih, kayak apaan nih, gak enak gitu, kayak kopinya gak enak banget, aneh. Kayak this is so bad, kayak dia langsung keluarin kata-kata yang gak enak gitu. Apa yang tidak enak itu? Ya kayak ada awful, it's so bad, kayak kata-kata yang bener-bener, ini apaan kopinya aneh gitu. Terus dia itu udah, aku gak lama banyak dia enggak ditelan? Hah? Ini banyak enggak ditelan kopinya? Dia duduk langsung minum, jadi nggak tahu mungkin dia haus atau apa. Terus dia udah gitu dia bilang kopinya nggak enak. Setelah dia bilang nggak enak, ya udah terus minta air putih. Terus mungkin belum lihat pelayan yang datang, Jessica pergi minta air. Jessica langsung berdiri minta Siapa air. yang mengantar minum air putih? Arif. Suaminya itu. Udah disumpah? Oh, disumpah aja sebentar ya. Cuma kasih air aja. Sini, Arif. Kamu disumpah sebentar ya. Karena ketika saudara nanti melihat membawa air itu bagaimana kondisi si Mirna. Nomor 54. Sama dengan meja. Arif ya. Muhammad Arif Hidayatullah. Umur 21 tahun, lahir di Jakarta, tanggal 11 Mei 95, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan restoran Oliver, alamat tempat tinggal Kebon Sirih Barat, Gang 3, 0502, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Iya, Betul? Ada KTP, saudara? Apakah saudara punya? Tidak, Pak. Tidak ya. Bersediakah saudara bersumpah? Bersedia. Menurut agama Islam? Iya. Silakan. Ya, saudara yang bersumpah, lafaznya dari saya, saudara mengucapkan sumpah ya. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Ya, kamu coba tadi Hani, kamu agak sana pinggir dulu. Hani tadi kan katakan saudara sebagai Mirna lah, Ya. minta air putih. Iya. Ceritanya Bu bagaimana? Langsung pelayan datang. Enggak, Jessica mau pergi panggil pelayan. Jessica jalan beranjak dari kursi. Ya, Jessica jalan, lalu tinggal kita berdua. ya. Iya, Sama sama Mirna. Begitu berdua, Mirna nanya, bilang ke aku, nih lu lihat deh ini kopinya nggak enak, lu cobain deh gitu. Kopinya aneh, coba deh. Terus aku tarik, pertama aku cium. Tapi sebelumnya sempatin enggak Mirna bilang sama Jessica, nih coba deh, ini dicicip dulu, dia nggak mau, menolak. Aku nggak benar-benar mendengar, cuman dia bilang nggak enak aja gitu. Nah ini berubah lagi. Sebelumnya saudara kan dan di dalam BAP. Ya. Itu ketika Jessica Saudara, balik ya, sebelum ketika itu. sudah diminum atau dihirup itu, Ya. rasanya nggak enak. Ya. Coba deh, Jessica begitu. Saudara bilang dalam kesaksian sebelumnya. Sebagai teman penasaran, saudara cicip. Dia nggak bilang nama, dia cuma bilang cobain deh gitu loh. Cobain deh gitu. Kayak si Jessica. Nggak, kayak refleks gitu loh. Oh refleks. Ya, gila ini aneh, kayak cobain deh ini aneh banget, terus lihat ke arah kita gitu. Kayak gila ini aneh banget gitu loh. Pada saat itu ada Jessica. Iya, kita berdua, ngomong bertiga. begitu? Iya. Dia belum mengambil air. Belum, setelah itu Jessica pergi ambil air. Terus ketika saudara mencicip itu atau mencoba itu, ada yang tidak dilihat oleh si Jessica? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nah, di sini perlu kehati-hatian, kejujuran saudara. Sungguhkah saudara mencicip? Iya, sungguh. Karena penasaran tadi.
Iya, ketika sungguh. dia pergi memesan air putih. Iya, sungguh. Iya. Iya. Ini mengulangi saja. Iya. Benar. Iya. Benar yang mulia. Terus setelah saudara cicip, rasanya bagaimana tadi? Gak enak. Gak enaknya bagaimana? Aneh, kayak lebih pahit dari minuman paling pahit. Kayak nggak enak gitu, gimana sih? Pernah rupanya minum kopi Vietnam di Olivier? Nggak pernah. Bagaimana saudara bisa mengatakan lain? Karena saya peminum kopi, saya Minum tahu. kopi juga? Ya, saya peminum kopi. Dan pas saya rasain, itu kayak nggak enak. Mulutnya itu kayak pedes, panas, kayak nggak enak gitu. Kayak pahitnya sangat amat. Sangat amat ya? Iya. Dan di Sampai karena setelah itu, setelah saya lihat menu, pahitnya pun masih terasa. masih terasa. Masih terasa. Aku masih bilang Mirna, gila Mir, ini aftertaste-nya parah banget. Gue masih berasa loh di mulut. Ada gatal-gatal perasaan di bibir saudara, di lidah? Saya nggak ngerasain apa-apa sih. Cuman nggak enak, langsung haus. Makanya aku lihat menu, Mir pesan minuman yuk, ini nggak enak. Ya. Silakan. Ketika saudara membawa air mineral, bagaimana kondisi si Mirna waktu itu? Pas saya jalan mau menuju ke tabelnya, saya melihat seorang perempuan yang saya sekarang ketahui namanya Mirna. Dia kepalanya sudah tergeletak ke belakang, Pak. Sudah? Tergeletak ke belakang. Bagaimana tergeletaknya? Nyenderan. Kamu yang lihat. Begitu ya? Ya, seperti itu. Ininya lebih nyender ke belakang, Pak. Jadi seperti ya udah langsung saya buru-buru jalan cepat, dan di situ juga sudah ada GM saya yang bernama Pak Ileng, sama plus berbarengan saya ya, air mineral, teman saya Rosi dan manajer bar langsung datang juga. Siapa yang mengasih minuman? Saudara atau Rosi? Saya dulu masih air putihnya, baru Rosi ngasih air putih juga lagi. Ke korban? Table 54, Mirna. iya. Diminum? Masih masuk semua minum itu? Saya kurang tahu karena saya cuma naruh air putihnya. Saya balik ke tempat saya sendiri. Terus Pak Ileng minta diambilkan tisu. Iya. Iya, ada yang taruh tisu di sininya Mirna karena keluar busa. Ya, saudara lihat ada keluar busa. Iya. Dari mulutnya. Iya, Pak. Warna kulitnya sudah mulai kebiru-biruan atau bagaimana? Kalau warna kulit saya nggak memperhatikan. Saya cuma ngelihat Pak Ileng ngelap busanya itu. Sambil duduk aja, sambil duduk. Kalau Hani biru warnanya sudah kebiru-biruan atau dia kan putih? Iya. Bagaimana kondisi dia waktu itu? Pucat. Pucat? Iya. Iya. Dia langsung begitu Mirna ke belakang, dia langsung kakinya itu pelan-pelan masuk begini. Baik. Jadi ini hitungan menit tadi yang kami katakan. Reaksinya berapa lama? Kurang lebih? Kurang lebih 1 menit mungkin. 1 menit. Juga waktu Agus Triyono pun waktu keliling tadi, baru mutar sudah langsung tergeletak. Seseorang pingsan minum karena kopi. Kan begitu. Saudara menyangkal bahwa itu bukan buatan kopi Olivier. Ada curiga saudara tadi. Sesudah kejadian itu, saudara tadi sudah mengatakan ada yang aneh dari terdakwa. Iya. Iya, betul. Keanehan yang kenapa kok ada hati pikiran saudara melihat kepada dia sementara ini dalam posisi lagi panik, masih ada pikiran saudara melihat-lihat ya gerak-gerik daripada si Jessica ini. Apakah sebelumnya sudah target saudara melihat dia mencurigakan sebelum kejadian? Coba jujur. Bukan target, tidak ada target sama sekali. Di situ saya lihat dia gerak-geriknya mencurigakan karena persis depan saya.
Yang saya concern itu, yang saya bingung itu, yang mencurigakan banget, saya mau tolong temannya tapi dia tidak berbuat apa-apa. Makanya saya suruh dia berdiri, pas dia berdiri saya tambah bingung lagi karena saya lihat dia nggak panik tapi malah lihat sekitar. Makanya saya curiga, hanya dia aja yang nggak panik di situ. Sebelum dilanjutkan, Devi sempat tadi ada kata-kata dia komen, wah ini kok kopinya begini sih, kenapa itu? Dari mana itu? Nah, ini kan ada suatu keberatan dari dia. Iya. Itu apa tidak ada sesuatu pemikiran, wah kalau ini bukan dia? Tadinya saya pikir memang dia komplain karena kopinya yang salah. Iya. Makanya saya langsung ke bar, investigasi anaknya yang bikin, terus kopinya kayak gimana, saya cobain. Sekomplain-komplainnya orang, sesalah-salahnya kita bikin minuman, bukan seperti yang saya coba. Itu sih, kakinya tolong. Maaf, itu sih tidak bisa diminum sama sekali. Pak. Bisa ya? Iya. Ya kami menanyakan hal ini supaya makin jelas ya, terang benderang. Ya, untuk kembali lagi kepada Hani. Iya. Ketika pingsan itu korban, bagaimana saudara lihat gerak-gerik atau sempatkah memperhatikan atau apa peranan yang dilakukan oleh Jessica? Selaku teman yang mengundang ya ada acara ini. Saya tidak perhatikan Jessica saat itu, saya hanya perhatikan Mirna. Begitu? Iya. Nah kemudian begini, apakah ada keanehan bagi saudara ketika saudara datang sama Mirna? Kok yang terhidang di meja itu cuma satu saja kopi, sementara saudara temannya. Apakah sebelumnya juga saudara tidak tahu kehadiran saudara oleh Jessica? Untuk datang pagian ke Olivier, yang tahu hanya Mirna, karena Mirna private message ke aku. Karena seharusnya aku sama Mirna janjian ketemu berdua sudah dari sehari sebelumnya. Tetapi pada hari itu Jessica di grup jam 12 bilang dia mau datang pagian. Iya. Ya, lalu ya aku sama Mirna udah nggak bahas ketemu berdua, ya pasti kita ketemu sama Jessica juga. Jadi aku nggak bilang di grup aku datang pagian. Tapi tahu enggak sesungguhnya Jessica kehadiranmu bersama Mirna? Saya tidak tahu. Dia tahu atau tidak saya tidak tahu, karena di grup saya tidak bilang saya datang bareng Mirna. Enggak, saya nggak bilang. Yang tahu saya mau ketemu Mirna cuman Mirna. Yang menarik, saudara bertiga orang. Iya. Yang ada saudara lihat di situ, satu-satunya hanya ada minuman 1 gelas kopi. Iya. Sedangkan minuman Jessica sudah tidak ada di situ, koktail, kemudian minuman saudara juga tidak ada kan itu? Iya, karena saya tidak memesan. Nah, ini katanya mau reunian. Iya. Atau sudah jarang ketemu. Masa cuma 1 gelas kopi di tempat itu? Masuk di akal kalau berteman seperti itu? Tidak ada cemilan, kue, apalagi sudah di close loh pembayarannya. Saya tidak tahu kalau pembayaran sudah di close, saya tidak tahu. Nggak tahu juga, tapi mestinya kan saudara juga kalau datang situ kan mau minta lagi makanan atau minuman kan? Belum sempat. Iya, tapi sekiranya tidak ada masalah kan wajar. Iya. Kalian juga meminta sesuatu makanan kan? Entah makanan ringan, camilan atau kue atau apa kan? Makanan, wajar toh? Ya. Iya dong. Tapi kebetulan di grup itu aku lagi sibuk jadi tidak balas. Jadi saya nggak pikir apa-apa. Saya pikir bukan lagi di grup ketika saudara datang ke situ. Iya. Ada kan keinginan saudara juga mau ingin makan di situ? Oh iya kan janjinya makan malam. Makan malam? Iya. Nah ini udah di close loh. Udah di close bill. Kita janji makan malam 6:30. 6:30? Iya. Ternyata yang ada cuman kopi dan masalah. Karena mungkin mau duduk dulu ngobrol atau gimana. Oh begitu? Tidak sempat. Udah keburu kan? Iya. Iya. Ya sementara itu dulu. Sekarang Jessica duduk sana dulu.
Sekarang Arif ya. Arif, pada saat kejadian Mirna kejang-kejang, saudara yang mengambil minum. Iya Pak. Apa itu minum bentuknya? Air mineral, air hangat, cocok lebih hangat, pastinya. Di Ya. dalam gelas atau dalam botol? Di dalam gelas. Dalam gelas. Atas permintaan siapa? Pertama, seorang perempuan yang sekarang saya tahu namanya Jessica. Dia datang menghampiri saya Pak. Gimana? Dia bilang. Mas, kalau mau minta air mineral di mana ya? Saya bilang, di sini aja Kak. Kakak mau yang kecil apa yang besar? Terus dia bilang lagi, yang kecil aja Mas. Saya tanya lagi, mau yang biasa atau yang dingin? Biasa aja. Saya tanya lagi, kakak duduk di mana? Dia sambil nunjuk ke table. Oke, nanti air mineralnya saya antar. Nggak jauh dari tempat saya, ada supervisor saya, Pak Nopi. Beliau nanya, kenapa Rip? Itu Pak, table 54, minta air mineral. Cuma saya jual equil. Coba deh Bapak samperin lagi. Udah begitu, disamperin lagi ke sama Pak Nopi ke table 54. Dan nggak tahu kenapa, Pak Nopi jalannya buru-buru ke bar. Saya ikutin dan saya tanya, kenapa Pak? Udah kasih air hangat aja. Ya udah ikutin Pak Nopi pertama ke bar, ngambil air yang biasa, terus kita ngambil air hangatnya di main station. Dan saya lagi mau jalan ke table 54, tiba-tiba seorang perempuan yang di tengah, kepalanya sudah tergeletak ke belakang. Jadi ketika saudara sampai di meja 54, perempuan itu sudah kepalanya tergeletak. Iya, yang sebelum akan kamu kasih air mineral. Ya. Tapi yang minta bukan yang tergeletak ya Pak? Yang minta bukan yang tergeletak. Iya, yang minta ternyata Jessica. Ya. Tapi mungkin untuk keperluan Jessica atau keperluan... Oh saya kurang tahu Pak. Nggak tahu saudara ya? Nggak tahu Pak. Sempat saudara taruh air mineral itu di meja Sempat 54. Pak, saya taruh di tengah. Pada saat saudara menaruh, apakah kopi tadi sudah diangkat dari situ atau belum? Masih ada kopinya, masih ada 2 gelas di situ kalau nggak salah. Masih ada? Iya. Masih ada ya. Jadi kopi yang tadi dipesan itu masih ada di situ ya? Masih ada. Masih ada di situ. Kemudian setelah saudara meletakkan air mineral itu, apa tindakan saudara selanjutnya? Pak Ileng meminta ngambilkan saya tisu. Tisu? Yes. Kemudian saudara ambil tisu? Saya ambilkan tisu. Atas permintaan siapa itu? Pak Ileng. Pak? Pak Ileng. Pak siapa? Pak Ileng, general manager saya. General manager. Sempat saudara ambil? Tisu? Saya ambil, saya kasih ke Pak Ileng. Kasih kepada siapa? Pak Ileng. Terus oleh Pak Iren dipergunakan untuk apa? Saya ngeliatnya untuk ngelap busa yang ada di mulutnya, yang keluar dari mulutnya. Untuk ngelap busa? Yes. Kamu ambil sobekan atau satu Enggak, kalau kita kan di sana ada 2 tisu, ada dinner sama koktailnya. Saya ngambil yang kotak kecil, saya ambil beberapa tisu, saya kasih di saucer, saya kasih ke Pak Ilengnya. Itu ya. Kemudian oleh Pak General Manager untuk ngelap. Iya. Yang ngelap Pak General Manager sendiri atau orang lain? Pak Ileng sendiri. Sendiri ya. Iya. Pada waktu itu yang dilap itu sudah dalam keadaan kepalanya tersandar ke belakang? Iya, sudah dalam keadaan kepalanya bersandar ke belakang. Busa banyak? Banyak atau sedikit busanya? Nggak terlalu banyak sih Pak kalau saya lihat, saya perhatikan. Matanya pada waktu itu sudah menjam atau terbelalak? Udah kepalanya nggak kelihatan matanya, pokoknya dia ke belakang, saya ngeliat Pak Ileng ngeliat tisunya di mulut, udah saya. Kemudian setelah itu apa lagi yang terjadi? Ya yang saudara tahu? Jam 9 datang penyidik. Penyidik? Iya, Pak Olivier. Berarti saudara ngikuti kejadian itu terus ya? Nggak pergi dari meja 54 itu ya, sampai penyidik datang? Enggak, saya tetap bekerja seperti biasa. Sebagai runner, cuman jam 9 ada beberapa orang datang menemuin manajer saya. Pada waktu ada kejadian itu, wanita kejam dan bersandar itu, konsumen-konsumen atau tamu-tamu yang lain tetap tenang saja? Ya, tenang atau ribut? Enggak, ada sebagian sih yang langsung minta bill. Oh, langsung bayar? Langsung ada nge-billing. Minta bill, bayar, pulang? Iya. Pada saat kopi yang berada di meja diangkat, saudara tahu siapa yang mengangkat? Saya kurang tahu Pak. Kurang tahu. Siapa di antara yang mengangkat tadi?
Yang mengambil kopi dari meja siapa? Saya kurang Ibu tahu. Devi ya? Ya. Hah? Sari ya? Sari yang angkat itu ya? Saudara? Terus saudara apakan? Coba pakai mic. Atau duduk sini, duduk sini. Duduk sini. Saudara yang mengangkat kopi yang ada di meja, ya? Atas perintah siapa? Saya disuruh Pak Ileng, Pak. Kok enggak dengar? Coba yang keras. Disuruh Pak Ileng. Sebelum disuruh jenengan Pak Ilen. Iya. Gimana perintahnya? Ini bawa nih ke bar, kata Pak Ileng gitu. Terus ada Bu Devi datang. Kurang dengar ya, nanti. Gimana? Pak Ileng bilang katanya, ini Sar tolong dibawa ke bar. Terus pas saya mau bawa ke bar, ada Bu Devi, saya bilang, Bu, nih Bu kopinya gitu. Terus ada lagi si Agus dari belakang. Satu. Setelah saudara angkat dalam genggaman saudara, kemudian datang Bu Devi. Iya, Bu Devi. Terus apa yang saudara lakukan terhadap Bu Devi? Bu, apa? Bu Devi nanya, kenapa gitu? Ini Bu kopinya, saya bilang gitu. Terus setelah itu kata Bu Devi, ya udah amanin dulu kata Bu Devi gitu. Terus ada si Agus di belakang saya. Saya oper ke Agus. Sempat megang itu? Iya, saya sempat nyium doang sih, refleks saya. Nyium doang? Nyium. Bukan mencicip di situ? Enggak. Terus saudara angkat, ternyata kemudian ada Agus ya? Di belakang saya ada Agus. Nah, terus saudara kasihkan Agus? Saya bilang, Gus tolong diamanin dulu. Saya bilang gitu. Setelah itu saya nggak fokus ke Agus, saya merhatiin si korban Mirna. Korban Mirna, apa yang saudara lihat dari Mirna itu? Ya saya lihat sih di situ Mirna lagi palanya ke belakang. Terus saya dengar dari suara Mirna kayak nafasnya kayak ya kayak gimana sih? Kayak orang ngorok. Orang ngorok. Ya. Terus keluar? Terus Pak Ileng lagi ngapus busahnya. Terus? Setelah itu Pak Ileng periksa nadinya si Mirna yang lagi sakit. Apa kata Pak Iren? Pak Ileng, saya sih dengar Pak Ileng nanya ke Mbak Hani, ini temannya ada penyakit apa gitu, ada penyakit gak, dibilang gitu. Terus kata Mbak Hani, saya nggak tahu, dibilang gitu. Coba ditelepon keluarganya gitu. Udah setelah itu saya langsung muter lagi. Gimana? Saya langsung muter. Maksudnya saya meninggalkan. Ada Iren? Ada Jenderal Iren. Oh, Amerika. Ya. Jadi saudara terus kerja lagi? Iya. Jadi nggak ngikuti dibawa kemana si Mirna itu ya? Nggak tahu saudara? Nggak tahu. Nggak tahu. Cuma peran saudara atau tindakan saudara cuma sampai di situ? Iya. Atau setelahnya saudara datang lagi ke tempat itu? Enggak. Atau mengikuti bawa ke klinik? Enggak. Enggak. Ya, sekarang si Agus ya, betul ya saudara terima? Saudara yang terima? Ya, saya yang terima. Ya? Iya. Iya. Terus dibawa kemana oleh saudara? Saya kasih ke bar itu Yohanes namanya, Pak. Oh, Yohanes. Iya. Yohanes yang terima ya. Terus disimpan ya? Iya, saya kasihkan ke Rangga, Pak. Rangga, mana Rangga? Oh, terus Rangga taruh di mana? Saya taruh di pantry. Pantry. Terus ada Nggak lama Bu Devi datang langsung menyicipi. mencicipi. Itu sedotannya dibuang kemana menurut? Kalau itu saya kurang tahu. Tidak tahu. Setelah kemudian siapa yang suruh nutup? Itu Bu Devi, suruh nge-wrapping. Nah, setelah ditutup, disimpan. Ditaruh di mana lagi? Ya, Oh kalau itu saya kurang tahu soalnya bukan saya nge-wrapping si Semi. mana Sami? Pak. Setelah itu ditutup. Iya, ditutup. Terus? Ditaruh di area bar lagi. Area bar. Itu gampang orang melihat atau tersimpan dalam kotak? Gimana? Tidak di kotak, cuma dia agak di dalam. Tapi kalau sudah di situ kira-kira aman? Nggak akan Aman, Pak. Aman. Kemudian sampai kapan? Sampai akhirnya minta dituang ke botol. Bu Devi yang Iya, masukkan? disuruh Bu Devi. Yang masukkan ke botol siapa? Saudara? Saya, Pak. Ke botol tadi yang besar tadi? Iya, yang besar. Betul. Betul. Apakah gelasnya dicuci setelah dimasukkan ke botol? Tidak, Pak. Taruh di mana gelasnya waktu itu? Taruh di sebelahnya. Sana sebelahnya. Iya. Kemudian polisi datang. Kenapa? Kapan polisi penyidik datang? Kurang paham, Pak. Nah, siapa yang diantara saudara yang tahu polisi datang atau yang menyambut polisi datang? Siapa?
Siapa? Ibu? Ya. Terus? Saya dan floor manajernya Teddy. Terus apa yang dilakukan penyidik setelah datang di situ? Iya, yang pertama dia tanya kronologis. Terus? Cuman waktu pada saat itu masih kurang jelas kronologisnya, jadi yang saya tahu aja sepengetahuan saya di CCTV. Barang buktinya nggak, ada kopinya nggak, sisanya atau gimana? Ada, saya siapin. Itu tadinya yang di botol itu saya mau bawa ke lab. Kata penyidik nggak usah, saya bawa semua, kamu nggak boleh katanya, karena udah diurus sama orang polsek. Itu kejadiannya setelah kita tahu ada yang meninggal, gitu. Kita dapat kabar. Jadi barang bukti kopi yang dimasukkan di dalam botol dan gelasnya itu langsung dibawa polisi juga pada waktu itu? Iya, malam itu juga. Ada barang bukti? Malam itu juga, langsung dibawa. Iya. Apakah ditandatangani berita acara penyerahan barang bukti atau? Iya, saya yang tanda tangani. Saudara yang tanda tangani. Iya. Jadi betul itu ya? Betul. Dimasukkan dalam botol yang dibawa polisi waktu itu? Betul. Ya, betul ya? Betul, Pak. Ya. Coba dipastikan dulu berita acaranya tuh. Supaya dilihat mumpung dia ada sini. Karena itu barang bukti sangat bermanfaat untuk kepentingan perkara ini. Sambil menunggu itu, Devi, ya Pak, mumpung ingat nih, biasanya Olivier kalau ada orang pemesan atau konsumen langsung bayar dulu sebelum dimakan atau sebelum hidangan ada atau sesudah selesai makan, minum, baru bayar bill. Biasanya di sana bagaimana? Biasanya di sana setelah semua kegiatannya selesai Pak, makan, minum, sudah selesai, mau siap-siap pulang baru mereka minta bill. Dan biasanya staf kita yang datang ke meja untuk memberikan billnya. Nah, dia bayarnya di meja. Tapi ada enggak orang-orang tertentu belum pesanan barang atau makanan ditaruh di meja sudah dibayar? Belum pernah ada Pak. Kejadian yang pernah ada itu dia sudah bayar tapi minumannya di hold sampai temannya datang. Sampai temannya datang? Sampai temannya datang baru kita bikin, kita sajikan. Kalau dia masalah bayar duluan sih sebenarnya nggak masalah. Tapi penyajiannya itu kita mau kualitas bagus setelah temannya datang. Ini kan yang datang baru satu orang nih, baru ya. Jessica. Ya. Sedangkan Mirnanya atau calon korban itu belum datang. Ya. Biasanya setelah datang itu baru disajikan. Disajikan. Nah, kenapa Agustri memasang lengkap itu kopi di tempat itu, di tebel di Malang 4? Sebenarnya begini Pak, kalau dari awalnya si tamunya minta di hold, kita akan hold. Tapi kalau tamunya minta disajikan, kita sajikan. Nah ini karena minta disajikan oleh Jessica ya? Iya, makanya kepada disajikan siapa semua. Itu? Kepada siapa bicara Jessica? Minta disajikan langsung deh begitu. Kasih. Biasanya kalau saya nyajiin situ saya ngomong Pak, boleh saya tuang air panasnya? Dia mengiyakan ya, saya tuang air panasnya. Langsung dibawa sekarang atau tunggu deh tamu saya dulu? Sama sekali nggak ada omongan begitu. Dia yang nyuruh dikirim langsung pesanan atau inisiatif saudara sendiri membawa kopi itu ke mejanya? Inisiatif Pak, soalnya kan di situ juga udah disiapin Pak, perincitnya udah ada, kopinya udah siap, tinggal diantarin aja. Oh sudah dibawa Rangga ya? Iya. Nanti kedinginan atau cair esnya begitu? Cair ya? udah nggak enak. Saudara taunya buat dia dibawa ke sana ke tebel 54 buat Jessica. Buat Jessica. Iya, soalnya situ kan cuma ada satu orang aja. Saudara tidak tahu kalau ada maksud tujuan yang lain, kalau kopi itu untuk yang lain? Nggak tahu. Taunya untuk Jessica begitu? Untuk Jessica aja. Nah, dari keadaan itu ada tidak kecurigaan bagi saudara? Karena tidak biasa bayar bill dulu. Di tempat itu tiba-tiba sudah di close bill.
Padahal barangnya belum dikirim, bahkan pemesan atau yang mau minum belum ada. Bagaimana tuh? Ya, ada kecurigaan juga karena jarang sekali terjadi kayak seperti itu, Pak. Jadi sempat pertanyaan saya, kenapa dia pesan, kenapa dia bayar duluan, kenapa minumannya minta disajikan duluan, padahal temannya belum datang. Belum datang. Ya, biasanya kita sajikannya setelah temannya datang. Biasanya begitu ya. Ya, Makanan minuman itu biasa seperti itu. Dan ini ada jarak waktu berapa jam? Ada yang tahu? Pesanan sampai di meja 54. Sementara korban sama Hani belum datang. Siapa yang bisa mengingat-ingat dari Olivier? Yang akhirnya kita lihat sudah agak encer itu es. Tidak usah lihat dari CCTV. Ayo. Nah, sekarang kita cross check. Datangnya saudara Hani sama korban jam berapa? Duduk. Ya, sudah duduk ya di sofa itu. Jam berapa? Sekitar 5.20. Sekitar 5.20. 5.20, hampir setengah 6. Ingat-ingat ketika terjadi pembayaran bil oleh kamu. Ya. Itu sekitar jam berapa? Pembayaran bilnya? Iya. Sekitar pas pergantian shift sore jam 4 lewat. Sekitar jam 4? Iya. Lalu Rangga meracik, gitu? Jam 4 lewatan. Dibawa kopi, diantar oleh Agus. Iya. Jam berapa kurang lebih? Kurang lebih jam 4.20. 16.20. Sudah hampir setengah 5 lagi. Iya. Berarti ada 1 jam. Iya. Kalau 5.20 tadi kan? Iya. 1 jam menganggur kurang lebih itu kopi. Karena tadi juga sudah kita cek and recheck bagaimana menyusul koktail ya. Sampai akhirnya si Akmar ya yang mengambil koktail itu. Iya, Pak. Sampai akhirnya tinggal hanya 1 gelas kosong di situ. Ini wajar tamu belum datang. Ya, itu nanti akan kami pertimbangkan. Ya, dan seluruh kita sudah mengetahui. Begitulah historis kejadian. Ya. Nanti untuk berikutnya mungkin rekan-rekan dari jaksa dan penasihat hukum mengembangkan pertanyaan kami, jangan lagi mengulangi apa yang sudah kami tanya. Ya, terima kasih. Oh ya, berita acara itu pengambilan kopi tadi oleh polisi. Coba lihat ada tanda tangan saudara situ. Korban itu yang botol kecil ya? Botol kecil. Botol yang normal. Nah di sini hasilnya apa itu? Ya, yang normal. Tidak mengandung cyanida. I love dearly and your virtue for patience, it's just beyond